Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lola Ananda. Di sini saya akan mulai mempresentasikan mengenai partikel elementer. Nah, untuk judul besarnya ini adalah konsep partikel elementer, interaksi lepton, muon, hadron, quark. Yang pertama itu kita awali dengan pengertian dari partikel elementer. Apa itu partikel elementer? Partikel elementer ini ialah partikel pembentuk zat yang ada di alam semesta. Nah, pengkajian dan pengetahuannya berdasarkan sifat partikel dan gejala alamiah yang mulai dikenal atau mulai populer pada abad ke-19 setelah Democritus mempublish teori mengenai atom. Nah, dilanjutkan oleh John Dalton pada tahun 1803 membuat postulat mengenai atom adalah partikel titik dan tidak dapat dibagi lagi. Berdasarkan ilmu fisika klasik, atom merupakan suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi komponennya dan dianggap sebagai suatu titik bermassa. Sifat yang didasari itulah yang dikenal dengan ilmu mekanika klasik dan sudah jelas pembahasannya pada hukum mekanika Newton. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai lepton. Lepton ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu leptos yang artinya halus, kecil, ataupun tipis. Lepton pertama kali digunakan oleh fisikawan Lon Roosevelt pada tahun 1948. Lepton ini sendiri merupakan partikel dasar dengan spin setengah bilangan bulat yang tidak mengalami interaksi yang kuat. Lepton dikenal sebagai partikel dengan interaksi yang lemah. Dua kelas utama lepton yaitu lepton bermuatan yang juga dikenal sebagai lepton atau muon mirip elektron dan lepton netral yang lebih dikenal sebagai neutrino. Lepton bermuatan dapat bergabung dengan partikel lain membentuk berbagai partikel komposit seperti atom, positrinom, sementara neutrino jarang berinteraksi dengan apapun. Akibatnya jarang diamati dan jarang pula terkenal seperti lepton elektron. Nah, selanjutnya ada sifat dari lepton. Nah, lepton ini memiliki berbagai sifat intrinsik antara lain muatan listrik, putaran, dan massa. Tidak seperti quark, bagaimanapun lepton tidak tunduk pada interaksi yang kuat, tetapi mereka tunduk pada tiga interaksi fundamental, yaitu gravitasi, interaksi lemah, dan elektromagnetik. Yang mana yang terakhir sebanding dengan muatan, dan dengan demikian nol untuk neutrino yang netral secara elektrik. Nah, itu saja dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebuah muon berubah menjadi muon neutrino dengan memancarkan wave boson. Wave boson kemudian meluruh menjadi elektron dan anti-neutrino elektron. Quark merupakan partikel elementer penyusun proton dan elektron. Murray Gell-Mann memberi nama partikel tersebut dengan sebutan quark setelah ia mendengar bunyi bebek dan membaca buku karangan James Joyce yang berjudul Find Gain's Wake yang di dalamnya terdapat kata quark. Di alam semesta, quark tidak ditemukan seorang diri, melainkan berada secara bersama dalam suatu partikel komposit bernama hadron. Salah satu jenis hadron adalah proton. Quark UCT masing-masing memiliki muatan listrik sebesar 2/3 elektron, sedangkan quark DSB memiliki muatan listrik sebesar -1/3 elektron. Secara umum, quark disimbolkan dengan huruf Q. Jika suatu partikel terdiri dari 3 quark dalam susunannya, maka disebut baryon. Contohnya, proton yang terdiri dari quark UUD, sedangkan neutron terdiri dari quark UDD. Maka proton dan neutron tersebut disebut sebagai baryon. Selanjutnya, jika suatu partikel terdiri dari satu pasang quark dan anti-quark, maka disebut sebagai meson. Contoh meson yang sudah diketahui adalah meson terdiri dari pasangan quark iu dan anti-quark. Baryon dan meson dapat pula dikelompokkan sebagai hadron. Baru-baru ini ditemukan bukti keberadaan 5 kombinasi quark membentuk partikel yang disebut dengan jenis pentaquark. Baiklah, di sini saya Utari Nur Mahasi akan menjelaskan tentang materi sebelumnya, yaitu tentang partikel elementer. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum kekekalan. Sebentar, saya akan share. Hukum-hukum kekekalan. Semua reaksi dan peluruhan partikel elementer tampaknya
mematuhi hukum-hukum kekekalan dan aturan-aturan tertentu. Nah, kekekalan muatan terkuantisasi dapat diungkapkan dengan menetapkan suatu bilangan kuantum muatan. Nah, nilainya itu nilai awal dan akhir itu bakalan sama dengan totalnya. Contohnya itu di alam reaksi produksi antiproton. Bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, kekekalan lepton. Nah, kekekalan lepton, lepton number itu bernilai jika bernilai L sama dengan +1 itu untuk partikel-partikel lepton. Nah, ketika L sama dengan -1 untuk antipartikel lepton. Nah, untuk L sama dengan 0 untuk partikel-partikel yang lain. Selanjutnya, tentang kekekalan baryon. Nah, sama seperti lepton tadi ada numbernya, baryon number yang bernilai +1 untuk partikel-partikel baryon, untuk bernilai -1 untuk antipartikel baryon, dan bernilai 0 untuk semua partikel yang lain. Nah, ini tentang klasifikasi materi. Nah, klasifikasi materi ini ada 2 tipe kan, di partikel elementer ini, quark dan lepton. Nah, tipe quark tipe up itu generasi materi pertamanya naik, kedua pesona, ketiga puncak. Nah, quark tipe bawah generasi materi pertamanya turun, kedua aneh, ketiga bawah. Sedangkan untuk lepton tipe dibebankan, generasi materi pertamanya elektron, kedua muon, ketiga tau. Lepton tipe netral, generasi materi pertamanya elektron neutrino, kedua muon neutrino, ketiga tau neutrino. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komposit. Ada 2 jenis partikel komposit. Ini yaitu tergolong ke dalam baryon dan tersusun atas 3 buah quark. Dan yang tergolong ke dalam meson dan tersusun atas 2 buah quark, atau tepatnya pasangan quark dan anti-quark. Pada baryon itu terdapat proton, gamma, dan omega. Mata neutron itu masanya 939,6, lambda itu 1,6, sigma itu 1,186, omega itu 1,62. Selanjutnya itu meson, itu terdapat 3, yakni pion, eta, dan kaon. Untuk matanya itu sendiri itu 1,001, sedangkan masanya itu 139,6. Eta itu masanya itu 548, dan kawan itu mempunyai massa 494. Selanjutnya itu pembawa gaya. Dari sudut pandang partikel, ia merupakan cara partikel-partikel elementer untuk berinteraksi dengan sesamanya. Ketika berinteraksi, partikel elementer tersebut saling menukar partikel sehingga menghasilkan gaya. Demikian pula jika partikel menukarkan partikel yang pembawa gaya kuat, maka akan muncul gaya kuat. Nah, pada pembawa gaya ini sendiri itu terdapat
6 bagian, yakni graviton, W+, W-, Z proton, dan gluon. Yang mempunyai massa graviton itu 0, W+ itu 80,400, W- itu 80,40, Z 91,190, proton itu 0, dan terakhir itu gluon itu mempunyai massa 0. Nah, mungkin penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Knowledge Science bersama saya Yudi, dan ini adalah video pertama dari seri Fisika Subatomik. Di video kali ini kita akan membahas tentang partikel elementer, yaitu partikel yang paling dasar dari alam semesta ini. Artinya dia nggak bisa dipecah lagi atau dibagi lagi, atau dalam bahasa ilmiahnya nggak punya struktur internal. Yuk kita runut mulai dari yang makro sampai ke yang mikro. Kita ambil contoh sederhana, air. Kita semua tahu air terbentuk dari kumpulan molekul H2O. Nah, seberapa kecil sih molekul H2O ini? Di dalam tetes air itu kurang lebih ada 1,6 sextillion molekul air, yaitu 1,6 kali 10 pangkat 21. Atom masih bisa kita pecah, di dalamnya ada inti atom atau nukleus yang dikelilingi oleh elektron. Inti atom pun masih bisa kita pecah lagi, isinya adalah nukleon, yaitu proton dan neutron. Untuk atom oksigen, kalau kita lihat di tabel periodik unsur, jumlah proton dan neutronnya masing-masing ada 8. Nah, sampai di sini pertanyaannya sekarang, kira-kira proton dan neutron ini sudah termasuk partikel elementer atau belum ya guys? Ternyata belum. Proton dan neutron masih bisa kita bongkar. Keduanya itu masing-masing terbentuk dari 3 buah partikel yang disebut dengan quark. Neutron isinya 1 buah up quark dan 2 buah down quark. Nah, proton sebaliknya, up quarknya yang ada 2 dan down quarknya ada 1. Di sini partikel up quark kita simbolkan dengan huruf U dan partikel down quark dengan huruf D. Warna merah, biru, dan hijau ini ada artinya guys, tapi kita abaikan dulu ya. Insya Allah nanti kita pelajari di video yang ketiga. Ketiga quark ini disebut dengan quark valensi yang saling berinteraksi atau saling berikatan. Ikatannya disebut dengan interaksi nuklir kuat atau gaya nuklir kuat. Bahasa Inggrisnya strong nuclear interaction atau strong nuclear force. Gaya nuklir kuat ini dibawa oleh partikel yang disebut gluon. Di sini lintasannya dilambangkan dengan bentuk spiral. Gluon ini bergerak dari satu quark ke quark lainnya. Nah, quark dan gluon ini sudah termasuk dalam partikel elementer karena tidak mempunyai struktur internal. Oke, sekarang kita lihat kontribusi partikel quark terhadap properti dari proton dan neutron, terutama dalam hal muatan listrik dan massa. Up quark punya muatan listrik 2/3e, sedangkan down quark -1/3e, di mana E adalah muatan listrik dasar atau elementary charge yang nilainya 1,6 kali 10 pangkat -19 coulomb. Jadi muatan listrik neutron adalah 2/3e ditambah -1/3e ditambah lagi -1/3e. Totalnya sama dengan 0, makanya neutron tidak bermuatan atau sering kita sebut netral. Sedangkan proton 2 kali 2/3e ditambah -1/3e menghasilkan muatan listrik 1e. Kita lanjut ke perhitungan massa. Up quark mempunyai massa 2,4 mega elektron volt per C kuadrat, sedangkan down quark 2 kali lipatnya, 4,8 mega elektron volt per C kuadrat. Massa 1 elektron volt per C kuadrat itu setara dengan 1,78 kali 10 pangkat -36 kg. Yuk kita jumlahkan massa dari masing-masing quark. Untuk neutron 2,4 mega ditambah 2 kali 4,8 mega, totalnya adalah 12 mega. Untuk proton 2 kali 2,4 mega ditambah 4,8 mega, totalnya menjadi 9,6 mega. Tapi ternyata massa aktual dari neutron dan proton itu nggak segitu guys. Neutron massanya 939,5 mega,
dan proton 938,3 mega. Berarti massa kuark hanya menyumbang 1, sekian persen saja dari massa neutron dan proton, bahkan nggak sampai 2%. Lalu dari mana neutron dan proton mendapatkan 98, sekian persen massanya? Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ye Boyang dari Michigan State University. Judulnya Proton Mass Decomposition. Mereka meneliti apa saja faktor yang berkontribusi memberi nilai massa pada proton. Dari hasil penelitiannya, ternyata energi ikat antar kuark yang diperantari oleh gluon menduduki peringkat 1 dengan menyumbang massa 37%. Diikuti energi yang dibawa oleh masing-masing kuark itu sendiri sebanyak 31%. Nah, dari sini terbukti bahwa kesetaraan massa energi atau E sama dengan mc kuadrat itu berjalan dua arah. Tidak hanya massa yang dapat berubah menjadi energi, tetapi energi juga bisa berubah menjadi massa. Di posisi ketiga ada trace anomali dari fenomena QCD atau Quantum Chromodynamics atau dinamika warna kuantum yang menyumbang massa 23%. Dan terakhir kondensat kuark menyumbang 9%. Selama ini kata nuklir terdengar sangat mengerikan ya guys. Tapi ternyata 98% dari bobot tubuh kita itu adalah efek dari ulah si nuklir. Tanpa nuklir, tubuh kita ini beratnya nggak sampai 2 kg guys. Dinamika pada interaksi nuklir kuat di dalam proton dan neutron ini sangat-sangat kompleks guys. Dinamika ini menghasilkan pembentukan dan penghilangan kuark virtual dan gluon virtual. Jadi di dalam proton dan neutron tidak hanya ada kuark valensi yang jumlahnya 3 tadi itu, tapi ada juga pasangan kuark virtual yang jumlahnya bisa puluhan, ribuan, bahkan tak terhitung. Karena saking banyaknya pasangan kuark virtual ini biasa disebut dengan istilah sea quark atau lautan kuark. Proses ini insya Allah akan kita bahas lebih detail pada video ketiga dan keempat nanti. Berapapun jumlah kuark virtual ini tidak mempengaruhi muatan listrik proton maupun neutron. Kenapa? Karena dia merupakan pasangan antara kuark dan anti-kuark. Jadi ketika muatan listriknya dijumlahkan menghasilkan nilai 0, karena muatan listrik anti-kuark itu kebalikan dari muatan listrik kuark. Setelah proton dan neutron, lalu bagaimana dengan elektron? Dibandingkan dengan proton, massa elektron itu hanya 1/1840-nya saja, yaitu hanya 0,511 mega elektron volt per C kuadrat. Muatan listriknya min 1 E, dan karena termasuk fermion, maka spinnya setengah, sama dengan proton dan neutron. Elektron tidak mempunyai struktur internal, jadi dia termasuk dalam partikel elementer bersama dengan up quark, down quark, dan gluon. Sekarang kita lihat perbandingan ukuran partikel berdasarkan massanya. Diameter partikel elementer itu berada pada angka kurang dari 10⁻⁻18 meter atau kurang lebih 1/1000 dari diameter proton dan neutron. Jadi jelas bahwa gambar perbandingan ukuran partikel pada video ini dari awal tadi sampai nanti sama sekali tidak proporsional, karena gambar ini hanya untuk mempermudah pemahaman kita saja guys. Kalau dibuat proporsional, ukuran proton satu layar penuh, ukuran kuarknya hanya 1 piksel, jadi nggak akan kelihatan guys. Begitu juga dengan ukuran atom. Ukuran atom satu layar penuh, maka inti atomnya hanya 1/20 piksel, nggak kelihatan. Terlebih lagi ukuran elektronnya 1/1000 piksel. Makanya di sini untuk memudahkan beberapa ukuran partikel dibuat lebih besar dari yang seharusnya. Sampai di sini kita sudah mengenal 4 partikel elementer. Lalu apakah masih ada partikel elementer yang lain? Sampai dengan video ini diupload, sudah ditemukan 17 partikel elementer yang digolongkan ke dalam 4 kategori, yaitu quarks, leptons, gauge bosons, dan scalar boson. Up quark dan down quark mudah ditebak, tentu masuk ke dalam kategori quarks. Elektron masuk ke dalam kategori lepton, sedangkan gluon masuk ke dalam kategori gauge boson. Semua partikel pada kategori gauge boson adalah partikel pembawa gaya atau force carrier. Gluon di sini berperan sebagai pembawa gaya nuklir kuat. Partikel lain yang sering kita dengar namanya adalah foton atau partikel cahaya. Foton juga termasuk dalam partikel elementer dan masuk dalam kategori gauge boson karena dia berperan sebagai pembawa gaya elektromagnetik. Kita tahu cahaya digolongkan sebagai gelombang elektromagnetik. Sisanya di kategori quarks ada pasangan chum quark, strange quark, dan pasangan top quark, bottom quark. Di kategori lepton ada partikel muon dan partikel tau, serta ketiga neutrino dari partikel di atasnya.
yaitu elektron neutrino, muon neutrino, dan tau neutrino. Sesuai dengan namanya, neutrino bersifat netral atau tidak mempunyai muatan listrik. Di kategori gauge boson ada W boson dan Z boson yang berperan sebagai pembawa gaya nuklir lemah. Terakhir, di kategori scalar boson ada partikel berat yaitu Higgs boson yang baru ditemukan pada tahun 2012. Angka di sebelah partikel paling atas ini menunjukkan muatan listrik. Kemudian angka di bawahnya adalah nilai spin. Dan angka di bawahnya lagi adalah massa. Kemudian tulisan di bawahnya lagi adalah flavor. Jadi istilahnya bukan nama ya guys, tetapi flavor. Ada flavor up, flavor down, flavor elektron, dan seterusnya. Keseluruhan partikel elementer ini dengan informasi gaya fundamental yang bekerja padanya itu biasa dikenal dengan istilah Standard Model of Particle Physics. Kenapa pada skala partikel banyak digunakan satuan massa elektron volt per c kuadrat? Ini semata-mata hanya untuk mempermudah perhitungan saja guys. Pada fisika subatomik ini banyak terjadi fenomena kuantum, di mana massa berubah menjadi energi, atau sebaliknya, 1 elektron volt per c kuadrat dari massa itu akan menghasilkan energi 1 elektron volt. Tentu akan lebih mudah guys, daripada kita menggunakan satuan kilogram dan joule. 1 kilogram massa akan menghasilkan energi 8,99 kali 10 pangkat 16 joule. Jangan lupa untuk ikuti video kedua dari seri fisika subatomik. Kita masih akan membahas tentang partikel elementer bagian kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yudi di seri fisika subatomik. Dan kita masuk ke video yang kedua. Di video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kemarin tentang partikel elementer. Kita udah mengenal 17 flavor partikel elementer guys, lengkap dengan pengkategorian dan properti fisiknya. Kalau dilihat dari masanya, kita akan dapati bahwa partikel elementer itu nggak seragam. Di kategori quark, top quark adalah rajanya. Masanya hampir 72.000 kali lipat dari massa up quark. Top quark bersama dengan bottom quark dan chum quark itu disebut sebagai quark berat atau heavy quark. Sedangkan 3 quark lainnya, up quark, down quark, dan strange quark itu disebut sebagai quark ringan atau light quark. Di kategori lepton, hampir semua partikelnya itu ringan, apalagi neutrino. Jadi akhiran ino pada neutrino itu diambil dari bahasa Italia yang artinya mini atau kecil. Ini tentu karena yang memberi nama orang Itali, Enrico Fermi. Yang terberat dari kategori lepton adalah partikel tau, yang massanya 740 kali lipat dari massa up quark. Di kategori boson ada 2 partikel yang sama sekali nggak punya massa guys, yaitu gluon dan foton. Sedangkan boson lain justru sangat berat dan bahkan hampir mendekati top quark. Di sini kelihatan bahwa partikel elementer itu nggak selamanya kecil guys. Bahkan banyak yang lebih besar dari proton dan neutron. Padahal proton dan neutron adalah partikel komposit, bukan partikel elementer. Semakin berat massa partikel, akan semakin pendek umurnya guys. Maksudnya, partikel itu nggak stabil dan akan segera meluruh jadi partikel elementer lain yang lebih ringan. Setiap partikel bermuatan listrik itu punya antipartikel. Apa itu antipartikel? Yaitu partikel sejenis yang massanya sama tapi muatan listriknya berlawanan. Pernah dengar istilah positron? Nah, positron adalah contoh antipartikel. Dia antipartikel dari elektron. Untuk antipartikel dari quark, kita menyebutnya anti-quark. Kita tinggal menambahkan kata anti di depan flavornya. Anti-up, anti-chum, anti-top, anti-down, anti-strange, anti-bottom. Atau kita juga boleh menyebut up anti-quark, chum anti-quark, dan top anti-quark. Ketiga antipartikel ini muatannya berlawanan dengan muatan up quark, jadi min 2/3e. Begitu juga dengan anti-down, anti-strange, dan anti-bottom. Muatan listriknya berlawanan dengan muatan listrik down quark, yaitu plus 1/3e. Simbol dari anti-quark adalah dengan menambahkan tanda bar, yaitu garis datar di atas huruf singkatan dari quarknya. Kita lanjut ke anti-lepton. Simbol untuk positron, anti-muon, dan anti-tau adalah dengan menambah superskrip tanda plus.
Jadi simbol positron tetap huruf E seperti elektron, tetapi ditambahkan plus. Karena elektron muatan listriknya min 1E, jadi ketiga antilepton ini muatan listriknya plus 1E. Nah, untuk neutrino ini cukup unik guys. Dia nggak punya muatan listrik, tapi punya antipartikel. Jadi, neutrino dan antineutrino itu punya massa sekaligus muatan listrik yang sama. Kebanyakan boson nggak punya muatan listrik, jadi dia nggak punya antipartikel. Atau bisa dibilang antipartikelnya adalah dirinya sendiri. Jadi nggak ada antigluon, nggak ada antifoton. Antipartikel dari gluon, ya gluon itu sendiri. Nah, satu-satunya boson yang punya muatan listrik adalah W boson atau boson W. Jadi boson W ada dua macam, yaitu W+ dan W-, atau W+ dan W-. Nah, untuk partikel komposit, antipartikelnya adalah gabungan dari antipartikel konstituennya. Misal neutron dan proton, kita tahu tersusun dari up quark dan down quark. Maka antineutron dan antiproton tersusun dari anti-up dan anti-down. Jadi muatan listrik untuk antineutron itu tetap 0. Sedangkan antiproton menjadi min 1E, seperti elektron. Ada satu lagi bentuk pengelompokan partikel berdasarkan statistikanya. Untuk quark dan lepton dikelompokkan sebagai fermion, sedangkan gauge boson dan scalar boson dikelompokkan sebagai boson. Cirinya, fermion punya spin tengahan, setengah 3/2, min setengah, min 3/2, dan seterusnya. Dan boson punya spin bilangan bulat, 0, 1, min 1, dan seterusnya. Kenapa disebut fermion? Karena partikel-partikel ini mengikuti statistika Fermi-Dirac. Dan kenapa disebut boson? Karena mengikuti statistika Bose-Einstein. Nah, apa konsekuensinya untuk fermion? Fermion harus mematuhi asas larangan Pauli. Nah, dulu waktu SMA pasti pernah kan diajari tentang elektron yang mematuhi asas larangan Pauli. Jadi nggak ada dua elektron yang mempunyai bilangan kuantum yang sama persis. Ternyata nggak cuma elektron guys, tapi semua fermion harus mematuhi asas larangan Pauli, sedangkan boson nggak perlu. Pengelompokan fermion dan boson ini nggak terbatas pada partikel elementer, tapi juga berlaku pada partikel komposit. Aturan sederhananya kurang lebih partikel yang terdiri dari fermion dalam jumlah ganjil, maka dia juga termasuk fermion. Selain itu, maka dia adalah boson. Tidak ada kelompok ketiga, jadi hanya fermion dan boson. Kalau bukan fermion, sudah pasti dia adalah boson. Contohnya, proton yang termasuk dalam kelompok baryon. Terdiri dari 3 buah quark. Karena quark adalah fermion, maka proton dan baryon-baryon lainnya juga termasuk sebagai fermion. Kemudian di level yang lebih besar, contohnya adalah inti atom karbon 13. Protonnya ada 6 dan neutronnya ada 7. Jadi totalnya ganjil, ada 13 fermion. Maka inti atom karbon 13 adalah fermion. Di level yang lebih besar lagi, contohnya adalah atom helium 3 yang terdiri dari 2 buah proton, 1 neutron, dan dikelilingi oleh 2 elektron. Totalnya juga ganjil, ada 5, maka atom helium 3 termasuk fermion. Partikel komposit yang terdiri dari fermion dalam jumlah genap, dia termasuk boson. Contohnya adalah meson, yang terdiri dari quark dan anti-quark. Kemudian di level yang lebih besar, contohnya adalah inti atom deuterium, yaitu hidrogen yang mengandung neutron. Terdiri dari 1 proton dan 1 neutron, totalnya genap, maka termasuk boson. Kemudian di level unsur, sekitar setengah dari tabel periodik unsur itu adalah boson, terutama yang bernomor atom genap, misal helium, karbon, dan nitrogen. Teori tentang quark itu pertama kali diusulkan pada tahun 1964 oleh 2 orang fisikawan, yaitu Mary Gell-Mann dari Amerika dan Joe Zweig, orang Amerika kelahiran Rusia. Waktu itu Zweig mengusulkan nama ACE, sedangkan Gell-Mann mengusulkan nama quark. Nah, 4 tahun kemudian, di Stanford Linear Accelerator Center itu para ilmuwan menemukan bahwa di dalam proton itu terdapat partikel-partikel yang lebih kecil. Tapi waktu itu mereka enggan untuk menyebut bahwa itu adalah quark, seperti yang disebutkan oleh Gell-Mann. Mereka justru menggunakan istilah parton, yang berasal dari kata part atau bagian. Padahal partikel-partikel itu tidak lain adalah quark, up quark, dan down quark. Untuk istilah parton sampai sekarang masih digunakan untuk menyebut
semua konstituen dari hadron. Ada quark, ada antiquark, dan ada gluon. Ada pertanyaan, apakah semua partikel elementer itu sudah ditemukan atau sudah dibuktikan keberadaannya? Ternyata belum. Jadi sebenarnya secara keseluruhan partikel elementer itu nggak cuma mencakup fermion dan boson guys. Tapi ada juga gauss field dan partikel hipotetik. Sesuai namanya, partikel hipotetik masih sebatas hipotesis. Artinya belum pernah dibuktikan keberadaannya di laboratorium. Makanya nggak dimasukkan ke dalam standard model of particle physics. Partikel hipotetik yang paling terkenal adalah graviton, yang diprediksi sebagai partikel pembawa gaya gravitasi. Berbagai penelitian sudah dilakukan, tapi belum ada yang mampu membuktikan bahwa graviton itu benar-benar ada. Padahal teori tentang graviton ini udah ada sejak tahun 1930-an. Sudah ditentukan simbolnya huruf G kapital, sudah ditentukan statistikanya Bose-Einstein, spinnya 2, masanya 0, dan muatan listriknya 0. Nah, graviton ini nggak sendiri guys. Ada sederet partikel elementer lain yang sama-sama belum terbukti keberadaannya. Ada dual graviton, majoron, majorana fermion, prion, X17, boson Z aksen, boson W aksen, leptoquark, partikel Planck, neutrino steril, aksion, boson X, boson Y, dilaton, tachyon, dan magnetic monopole. Di kelompok yang lebih kecil lagi ada super partner. Partikel hipotetik yang masuk kategori ini antara lain ada chargino, higgsino, aksino, sfermion, dan neutralino. Lebih kecil lagi dan merupakan bagian dari super partner ada kelompok namanya gauginos. Anggotanya antara lain gluino, photino, dan gravitino. Dari namanya yang berakhiran dengan ino, bisa dipastikan ini adalah partikel-partikel yang sangat kecil. Kalau up quark dan down quark bisa kita temukan di dalam inti atom, lalu di manakah quark lain bisa kita temukan? Seperti top quark, bottom quark, chum quark, dan strange quark. Nah, untuk keempat partikel ini bisa kita temukan hanya di laboratorium, melalui proses tumbukan antar hadron, dengan bantuan akselerator tentunya. Sebagai contoh, tumbukan antara proton dengan antiproton. Ini bisa menghasilkan top quark. Nah, top quark ini umurnya pendek. Dia akan segera meluruh menjadi bottom quark dengan produk sampingan W Boson. Begitu juga dengan bottom quark akan segera meluruh menjadi partikel yang lebih ringan. Dan dua partikel yang paling stabil adalah up quark dan down quark. Jadi tidak heran, alam semesta ini dipenuhi dengan up quark dan down quark yang membentuk atom. Nah, dari materi partikel elementer ini, setidaknya ada dua pesan moral yang bisa kita ambil. Yang pertama, jangan sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Proton dan neutron itu adalah mahakarya besar. Kompleks sekali di dalamnya. Terlebih lagi atom. Terlebih lagi molekul. Molekul air, kalau kita hargai satu molekul itu Rp1, maka uang yang ada seluruh dunia ini nggak akan cukup untuk membeli satu tetes air. Apa yang mau kita sombongkan? Yang kedua, bijaksana dalam menggunakan air. Air adalah anugerah yang sangat besar. Mari kita manfaatkan dengan baik. Karena di belahan bumi yang lain ada orang yang sedang kesusahan mendapatkan air untuk kehidupan sehari-hari. Oke, ikuti terus seri Fisika Subatomik. Di video selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang interaksi fundamental atau gaya fundamental. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.